Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah pemanggilan orang-orang penting oleh presiden gara-gara kejadian kemarin kan banyak kerusuhan itu. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR belum juga reda. Jalanan masih dipenuhi amarah, bahkan jatuhnya korban jiwa. Seorang driver ojek online Yang tewas kemarin itu setelah ya. dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan. Di tengah situasi panas ini, istana justru jadi pusat perhatian. Bos-bos buruh hingga ormas lintas agama satu persatu dipanggil menghadap Presiden Ya, ini Prabowo orang-orang Subianto. penting lah. Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa jam setelah Presiden meluapkan kemarahan. Menuding kerusuhan bukan sekedar aksi massa, melainkan upaya terencana untuk gagalkan pembangunan nasional. Gelombang tamu terus berdatangan dari tokoh buruh, pemimpin agama, hingga ketua umum partai politik. Pertemuan maraton ini memunculkan tanda tanya besar. Benarkah hanya sekedar diskusi singkat atau Prabowo tengah merajut barisan kekuatan sosial politik untuk mengirim pesan tegas kepada lawan-lawannya? Langsung saja kita bahas dalam Prabowo Murka, bos buruh hingga ketua parpol dipanggil. Presiden Prabowo Subianto menyatakan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh bukan lagi merupakan sebuah penyampaian aspirasi. Sebaliknya, aksi tersebut adalah sebuah upaya untuk menimbulkan kekacauan dan kerusakan di tengah masyarakat. Menurut Prabowo, Jadi kayak ada yang menunggangi demo-demo tadi sehingga bukannya menyampaikan aspirasi dengan baik, tapi malah menimbulkan kerusakan. Ya bayangin kayak fasilitas umum ada yang dibakar, ada yang dirusak, terus bukannya bagus ya kondusif, tapi malah membuat kerusuhan. Gitu. Jadi kayak ada penyusup-penyusup gitu yang menyebabkan kerusahan di masyarakat. Ya sehingga masyarakat juga jadi resah kan. Jadi kayak wah ini negara aman gak nih? Kok banyak kerusuhan seperti ini gitu kan, apalagi sampai diliput oleh media luar ya. Jadi sekarang udah beritanya itu udah sampai ke luar negeri ya, nggak cuma di dalam negeri lagi, sampai ke luar negeri udah tahu gitu bagaimana kondisi Indonesia sekarang gitu ya. kehidupan masyarakat dan menghancurkan upaya pembangunan nasional, khususnya untuk menghilangkan kemiskinan. Menurut Prabowo, pemerintahannya telah berjuang keras membela rakyat kecil. Semua program yang dijalankan dioperasi untuk membela rakyat kecil. Kita baca sama-sama dari pernyataan Prabowo Subianto. Ya, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintahan saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Bahkan, Prabowo mengaku telah mengumpulkan para pengusaha besar untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut Prabowo, perusahaan besar baru dirasa penting perannya apabila menciptakan lapangan kerja. Prabowo juga heran, di tengah kinerja baik pemerintah, mengapa ada sekelompok orang yang justru mau membuat situasi masyarakat jadi tidak kondusif. Di tengah situasi panas ini, pemimpin atau pimpinan Serikat Buruh justru datang ke istana. Ada apa di balik pertemuan ini? Apakah sebatas silaturahmi atau ada strategi khusus yang sedang disiapkan pemerintah bersama kelompok pekerja? Kita lihat. Ya, dua tokoh pemimpin buruh merapat ke Istana Kepresidenan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani, dan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pemanggilan ini dilakukan usai ramai aksi massa berujung kericuhan. Said Iqbal mengatakan pertemuan ini akan banyak membicarakan soal upaya menenangkan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, serta agar tidak ada lagi provokasi aksi yang berujung kericuhan. Kita baca sama-sama dari Said Iqbal. Hari ini kita bicara membangun ketenangan agar masyarakat tidak terpancing provokasi. Provokasi harus diusut tuntas. Sementara Andi Gani juga mengakui dirinya dipanggil Prabowo untuk membicarakan soal upaya menjaga masyarakat kondusif, khususnya para pekerja dan juga buruh. Menurut Andi, semua buruh saat ini sudah siaga satu di kawasan-kawasan industri agar jangan sampai ada provokator yang membuat kericuhan. Kita lihat apa kata Andi. Ini kami mendukung kondusivitas dan juga menginstruksikan buruh siaga satu di kawasan industri. Jadi udah apa waspada nih ya, karena ada penyusup-penyusup tadi yang bukannya itu menambah apa ya aspirasi atau menyampaikan aspirasi dengan baik, tapi malah menimbulkan kerusuhan. Ini harus ditelusuri siapa nih yang mewadahi perilaku seperti ini. Misalnya yang ngebiayain, yang nyuruh, yang memerintahkan, yang sebagainya lah, yang bukannya bermanfaat tapi malah berdampak negatif. Yang negatif itu banyak ke masyarakat iya, ke pemerintah iya, ke pengusaha iya. Jadi semua hal itu menjadi negatif kecuali orang-orang yang menginginkan kekacauan tadi.
Jadi yang senang, yang dapat manfaat adalah orang-orang yang ingin Indonesia ini kacau gitu, karena terjadi di banyak daerah, nggak cuma di Jakarta dia di pusat gitu ya, tapi di berbagai daerah gitu. Bahkan ada yang dibakar juga ya, berapa DPRD di beberapa daerah itu sampai menimbulkan kerusakan, bahkan ada korban jiwa. Itu berarti kan bukan niat masyarakat untuk membakar DPRD, tapi ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang merencanakan pembakaran tersebut sehingga terjadi ya kebakaran tersebut, sehingga ya terjadi kerusakan yang parah ya. Presiden juga mengundang sejumlah organisasi keagamaan lintas iman. Kita Dari lihat agama seperti juga apa. nih. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengundang ormas lintas agama ke Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. Pertemuan itu dihadiri sekitar 60 organisasi masyarakat atau ormas dari berbagai latar belakang keagamaan. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Adin Jauharudin. Adin mengaku menerima undangan pada malam sebelumnya yang langsung memenuhi panggilan tersebut. Menurut Adin, forum yang digelar Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk membicarakan situasi terkini yang sedang dihadapi oleh bangsa. Kita lihat pernyataan dari Adin. Pertemuan ini untuk silaturahmi lintas agama dan juga membahas situasi terkini. Adin menegaskan, undangan ditunjukkan bagi para pemimpin ormas tanpa membedakan latar belakang agama. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian komunikasi politik Presiden Prabowo dengan berbagai elemen masyarakat. Jadi dengan melibatkan tokoh lintas agama dan juga pemimpin ormas, Prabowo ini menunjukkan upaya membangun sinergi dan juga menjaga stabilitas nasional. Gelombang kedatangan ke istana ini belum berhenti di sini saja. Sejumlah ketua umum partai politik juga ikut dipanggil Presiden. Kita lihat siapa saja. Parpolnya juga dipanggil. Ya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan juga ketua umum partai politik di Istana Negara Merdeka. Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional. Dalam jajaran ketua umum partai politik yang hadir tampak Presiden RI kelima Republik Indonesia yang juga ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lalu ada ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ketua umum PAN Zulkifli Hasan, lalu ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, dan juga wakil ketua umum Partai Demokrat Adi Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Khalid. Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara, hadir pula Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik ini telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ya, ini kita lihat. Jadi kalau kita bisa lihat sih, ini kejadiannya terlalu reaktif juga ya pemerintahannya. Jadi kejadiannya parah dulu, baru dibicarakan gitu. Kenapa kejadian seperti itu nggak bisa dicegah gitu kan? Jadi harusnya ada evaluasi, ada transparansi, sehingga masyarakat bisa tahu. Tiba-tiba naik tunjangan, masyarakat yang nggak tahu apa-apa ketika diumumkan seperti itu kan kaget. Masyarakat lagi sulit-sulitnya, lagi menderita, lagi kesulitan, tiba-tiba kok si yang di atas ini enak-enakan, joget-jogetan, tunjangannya naik dan sebagainya. Itu kan jadi kaget ya masyarakatnya, jadi marah kan. Tuh, ketika udah marah baru viral dan sebagainya, terjadi kekacauan, baru pemerintahnya bergerak. Nah ini jadi kurang bagus ya. Kalau pemerintah tuh harusnya proaktif ya, harusnya nanyain dulu, nih bagus nggak nih kalau dinaikin tunjangannya, oh ini bagus nggak nih kebijakannya dibuat. Nah kalau misalnya udah dikomunikasikan dengan baik, wah masyarakat bisa menilai, oh kalau kebijakannya bagus disetujui saja gitu ya, setuju gitu, semuanya bisa. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, bisa dievaluasi, wah ini kurang bagus nih, bisa merugikan masyarakat ini nih gitu dan sebagainya, sehingga bisa terjadi keakraban gitu antara pemerintah dan masyarakatnya. DPR sepakat mencabut kebijakan termasuk tunjangan dan moratorium kunjungan luar negeri. Anggota DPR yang keliru akan dicabut keanggotaannya, dan sudah dicabut benar ya. Dan Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan juga instrumen internasional selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. Ya, harus kondusif, jangan sampai kacau. Demonstran yang tak kunjung reda, jatuhnya korban jiwa di jalanan hingga deretan pertemuan maraton di istana,
Ini menjadi potret betapa bangsa ini sedang diuji. Presiden Prabowo tampak ingin mengirim pesan keras, negara tidak boleh kalah oleh provokasi sekaligus merajut kekuatan dari buruh, tokoh agama, hingga elit politik. Tentu kita berharap konsolidasi di istana tidak hanya jadi simbol politik semata, ini melainkan benar-benar menghadirkan keadilan sosial, menjaga stabilitas dan juga menegakkan demokrasi yang berpihak pada rakyat kecil. Karena pada akhirnya legitimasi kekuasaan hanya akan kokoh jika suara rakyat di jalanan benar-benar didengar. Nah, ini semoga setelah pertemuan ini tuh terjadilah kayak komunikasi yang lebih baik dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada ya. Jadi aspirasi masyarakat tuh benar-benar didengar, nggak cuma kayak cuma omong-omong doang gitu, cuma kayak oh iya iya ya gini, tapi setelah digituin tapi nggak dilaksanakan. Nah itu yang menjadi kekesalan bagi publik ya. Bukannya didengarkan, dilaksanakan, diterapkan, tapi malah diabaikan. Itu yang menjadi kemarahan publik saat ini ya. Nggak cuma satu kali, tapi berkali-kali. Misal janjinya apa, tiba-tiba begini. Misal kayak ada lapangan pekerjaan yang katanya akan disediakan itu belum tercapai dengan baik. Ya, dan masalah kayak RUU perampasan aset yang sangat menguntungkan bagi negara, pemerintahan dan masyarakat itu juga belum disahkan. Ya, jadi masalah juga. Padahal kalau kita lihat kayak RUU perampasan aset bagi koruptor, ya itu kan sangat merugikan koruptornya gitu, memberikan efek jerak gitu. Kalau mereka berani korupsi, maka mereka dananya atau hartanya itu harus bisa diambil juga oleh negara untuk dikembalikan kepada masyarakat tadi. Ya, jadi itu tuh sangat menguntungkan, tapi kenapa tidak pernah disahkan? Gitu, nggak pernah jadi omongan publik. Apakah ini hukumnya udah ada, udah dibicarakan, atau bagaimana nih? Masyarakat jadi nggak tahu kan? Maka dari itu ada yang aneh gitu. Kenapa eh, masyarakat tuh menginginkan hal tersebut tapi tidak pernah didengarkan. Nah itu yang bakal harusnya diperbaiki ya, harusnya jadi evaluasi bagi pemerintahan ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan lah setelah kejadian seperti ini ya. Jangan sampai diulangi kembali, jangan sampai terlalu reaktif gitu. Tunggu masyarakat marah dulu, tunggu masyarakat kacau dulu baru ditangani, ya itu sudah sangat terlambat jadinya ya. Semoga bisa ada perubahan lah setelah demo besar kemarin itu ya, sampai menemukan mungkin banyak korban jiwa ya, banyak kerusakan dan banyak korban jiwa ya. Itulah mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.